Jadi yang kita dasari atau yang kita yakini sebagai prinsip moral bagi kita itu sebetulnya tidak lebih dari aturan yang sudah dibiasakan, tata cara yang sudah dibiasakan, akhirnya menjadi adat istiadat dan itu menjadi patokan nilai bahwa itu baik atau buruk. Sehingga Anda nanti diterima atau tidak oleh komunitas di mana Anda berada. Jadi nilai moral kita itu lebih ke arah berperilaku yang baik, berpikir yang baik. Orang yang berpikir baik itu perilakunya juga akan baik. Dia bisa dilihat sebagai pribadi yang sejuk, orang yang berada di sampingnya merasa nyaman, dia sendiri merasa bahagia, orang yang ada di sekelilingnya juga merasa bahagia. Dia menjadi pribadi yang kuat, mempunyai pikiran baik, tubuhnya juga sehat, pikirannya sehat, lingkungannya juga membuat dia nyaman, damai, dan membuat sehat juga. Jadi suaranya dari sisi suara itu juga terdengar enak didengar atau merdu atau istilahnya orang nyaman lah bersama dia dari sisi perilaku maupun tutur katanya. Kemudian juga dari ungkapan perilaku sehari-harinya juga penuh rasa cinta kasih yang diungkapkan dalam tutur kata maupun dalam tindak tanduknya. Jadi lebih perilaku yang lebih menyejukkan orang lain dan dirinya sendiri. Itu sebetulnya tuntutan tentang moral, tentang moral. Jadi moral itu seperti gunung es kayaknya ini permukaan sithik norma aturan yang ada di masyarakat perilaku yang diyakini oleh masyarakat tertentu, sehingga ketika Anda mematok moral bagi diri Anda atau di wilayah Anda, nilai moral tersebut akan berbeda di wilayah yang lain. Contoh yang gampang aja, ketika Anda melihat seseorang di pantai, kemudian dia memakai bikini, bagi nilai moral mereka itu tidak masalah. Tetapi bagi nilai moral kita, yang memang hal tersebut tidak bisa diterima, itu menjadi pokok permasalahan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan tata cara, kebiasaan yang sudah ditanamkan sebagai nilai baik dan buruk. Ketika Anda melihat orang pakai koteka, kok kayak gitu nilai moral mereka nggak apa-apa, karena adat kebiasaan mereka membolehkan. Ketika mereka berada di sana itu nggak masalah, tetapi ketika mereka berada di tempat yang berbeda, yang tidak mengizinkan norma tersebut, kebiasaan tersebut, dia akan menjadi aneh dan dipandang sebagai orang yang tidak beradab atau tidak bermoral. Itu kurang lebih tentang moral. Nah, di sini Piaget dia menerbitkan atau mendefinisikan tentang teori moral kurang lebih pada tahun 1932, di mana dia membedakan antara moralitas anak kurang dari 13 tahun dan yang lebih dari 13 tahun. Di mana di sini anak usia 10 sampai 11 tahun itu mempunyai dilema moral karena di sini adalah masa peralihan. Karena standarnya tadi adalah usia 13 tahun ke atas. Sedangkan 10 sampai 11 ini adalah membuat anak itu dilema Dilema bahwa mereka itu berbeda karena dia mempunyai konsep berbeda dengan anak-anak yang di bawah 10 tahun dan juga yang di atas 13 tahun. Hingga dia merasa aneh. Di mana anak pada usia 1 sampai dengan 4 tahun atau balita di sini dia lebih ke arah moralitas itu reward and punishment. Kalau dia melakukan hal yang baik, dia mempunyai moral yang baik, dia akan mendapat ujian. Tetapi kalau tidak baik, dia akan mendapat hukuman. Sehingga ketika orang tua marah, anak ini merasa bersedih. Dia menganggap bahwa aku sudah melakukan kesalahan, padahal belum tentu. Orang tua marah karena dia yang salah, mungkin karena orang tuanya lagi pikirannya lagi banyak pikiran, randi duit Sehingga ketika anak ini bertanya, orang tua menjawabnya dengan sewot, kemudian dengan kata-kata yang kasar. Nah, karena di sini standar moral anak itu masih benar dan salah, sehingga dia menganggap bahwa saya mempunyai kesalahan. Sehingga Anda mungkin juga sering mendengar cerita-cerita ketika ibunya menangis, anak ini membujuk
aku akan menjadi anak yang baik, aku akan jadi anak yang penurut. Ini mama saya kasih, ya kasih apel atau kasih salak atau apa. Dia menganggap bahwa dia orang menangis karena dia itu melakukan kesalahan. Anak belum mampu berpikir konkret. Ya. Dia hanya memberikan respect. Demikian juga ketika usia 4-7 tahun ya, ketika usia bayi itu anak masih dikatakan belum mempunyai nilai moral, ya sehingga bisa dikatakan bayi itu amoral. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, letak-letak moralitas itu bisa diletakkan ketika anak usia prasekolah ya, usia dia memasuki 4 tahun, 3 tahun ke atas ya, usia 4 tahun di sini anak mulai diajarkan nilai moral, terutama adalah rasa malu ya. Mungkin saya juga pernah mengungkapkan bahwa pada usia 4 tahun anak ini sudah harus diajari tentang pendidikan seks ya, di mana tempat-tempat yang tidak boleh dipegang orang lain, misalkan anak perempuan itu dada, pantat, bibir ya, kemudian juga kelamin, itu harus dia sendiri yang pegang, sehingga pada saat cebok usahakan anak ini juga harus cebok sendiri ya. Kemudian ketika mandi, nyabuni gitu ya, anak ini juga harus nyabuni sendiri badannya. Karena apa? Karena di sini anak sudah mulai diajarkan tentang pendidikan moral dan rasa malu. Kemudian ganti baju itu di kamar, bukan di apa keluar dari kamar mandi nggak pakai handuk. Jadi di sini ditanamkan rasa malu atau nilai-nilai moral ya. Sampai kurang lebih usia 4-7 tahun. Di sini dia menganggap bahwa aturan itu tidak bisa dirubah. Jadi aturan itu dikontrol oleh orang lain. Bahwa di sini aturan itu dibuat oleh orang dewasa, kemudian juga diatur oleh yang di atas atau Tuhan. Jadi aturan itu nggak boleh dirubah oleh orang lain. Jadi strict ya, hanya benar dan salah. Sehingga kalau Anda melatih anak yang masih balita, itu selalu tanamkan prinsip reward and punishment ya, ketika dia melakukan sesuatu yang baik dia dipuji, dicium, disayang, kasih tepuk tangan ya, ketika dia melakukan yang hal salah ya, dia harus dihukum, misalkan mengembalikan barang-barang yang dipakai untuk mainan. Hukumannya apa? Hukumannya dia mengembalikan ketika sudah habis bermain, itu sebagai bentuk punishment, itu penanaman nilai-nilai moral ya, nilai-nilai moral tentang kebaikan. Jadi anak sebelum usia 7 tahun dia harus mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ketika anak berusia 7 sampai dengan 10 tahun, di sini anak sadar bahwa aturan itu dibuat manusia. Sehingga di sini anak itu pertimbangannya itu lebih ke arah pertimbangan pribadi, kenyamanan pribadi. Bukan bagaimana saya diterima oleh orang lain, tetapi bagaimana aku merasa nyaman dengan diriku sendiri. Sehingga mungkin Anda masih ingat ketika Anda SD, ketika Anda belajar kelompok atau Anda buat kelompokan, misalkan dikasih tugas gitu, ada anak yang tidak Anda senangi, terus kemudian Anda protes ke guru, aku enggak mau kelompokan sama dia. Dia kan anaknya malas, misalkan begitu. Nah, itu masih merupakan nilai norma bahwa Anda dasarnya masih dasar individu. Nah, kalau ini itu masih ada dalam diri Anda untuk konsep sekarang ini, aku nggak mau kelompokan sama si A, si B, si C. Nah, ini nilai moral Anda belum berkembang. Padahal nilai moral itu juga harus sejajar dengan IQ. Orang yang cerdas, dia mempunyai nilai moral yang cerdas juga. Sehingga ketika ada orang yang mengalami gangguan mental, dia mentalitasnya seperti anak-anak, walaupun dia sudah dewasa, dia juga masih berperilaku anak-anak. Mungkin dia nggak punya rasa malu, nggak pakai baju, nggak pakai celana atau ganti di tempat umum ya, karena memang diiringi dengan kecerdasan IQ. Jadi di sini lebih kepada orientasi pribadi. Di sini anak aturan itu mulai dipertimbangkan dengan niatnya bagaimana, konsekuensinya bagaimana, kerjasama timbal balik ya, yang dia dapatkan itu apa. Dan di sini anak takut berbuat salah. Jadi misalkan kerja kelompok, saya nggak mau sama dia, dia nggak bisa masak, misalkan kelompok masak, dia nggak bisa masak. Lah kenapa kamu nggak mau sama dia? Lah kalau aku kelompokan sama dia, dia nggak mau masak, nanti semua apa-apa aku nanti semuanya malah nilainya jadi jelek.
Jadi di sini dia mulai berpikir timbal balik bahwa segala sesuatu ya, itu harus ada keuntungan, terutama adalah keuntungan pribadi. Jadi di sini lebih ke arah pamrih. Ya. Dia mau melakukan sesuatu yang baik. Jadi di sini penalaran anak itu sudah mulai berkembang. Ya, sehingga wajar ketika anak itu usia di atas 7 tahun, dia mulai ketika diperintah oleh orang tuanya, dia mulai bantah. Ya. Dia mulai bantah karena apa? Ya, karena di sini memang nilai moral dan nilai IQ-nya berkembang sejajar. Senternya bahwa aku harus merasa nyaman. Aku harus merasa nyaman dengan apa yang aku lakukan. Itu dasar dari tindakan moral anak usia 7 sampai dengan 10 tahun ya. Sehingga dikatakan sebagai, kalau tadi 4 sampai 7 tahun itu bisa dikatakan sebagai moral heteronom, sedangkan 7 sampai dengan 10 tahun adalah moral autonom. Ya. Dan ketika anak ini 10 sampai 11 tahun. Nah, ini anak mulai dilema ya, termasuk juga sampai usia 12 tahun, tapi 12 tahun udah mulai mapan. Ini tadi saya katakan bahwa anak mulai dilema moral ya. Mulai mengalami, karena di sini dia mulai belajar bahwa prinsip-prinsip moral itu tidak berdasarkan atas kepuasan individu, tetapi juga harus mempertimbangkan kepuasan masyarakat, kepuasan kelompok, dan juga perasaan orang lain. Ini yang membuat anak itu jadi gamang, jadi apa-apa minta pendapat piye yo. Jadi anak di sini punya dilema, berpikir tentang moral yang berbeda dengan anak-anak yang di atasnya, yang sesuai dengan harapan sosial. Nah, nanti setelah usia 13 tahun ke atas, ya, anak ini mulai lebih memikirkan bagaimana dia bisa diterima oleh masyarakat. Bukan lagi senternya aku merasa nyaman, tetapi aku nggak nyaman, nggak apa-apa, yang penting aku bisa diterima oleh orang lain, sehingga sering istilah keluar dari zona nyaman. Kalau Anda masih ingin selalu berada di zona nyaman, berarti konsep moral Anda itu masih konsep moral autonom, masih konsep moral anak SD. Kalau Anda pinginnya dilayani terus, pinginnya aku merasa nyaman, ya, itu sekali lagi Anda masih berada di konsep moral autonom. Ya, sedangkan Anda harus mulai berubah, bahwa Anda harus lebih mempertimbangkan bagaimana perasaan orang lain, kira-kira lingkungan bisa nggak menerima aku. Nah, di sini untuk pakar-pakar moral, ini ada Lawrence Kohlberg, ya sebetulnya dia murid dari Piaget, ya, dia mengembangkan tentang konsep-konsep moral dari Piaget. Di mana Kohlberg ini juga hampir sama seperti Piaget, dia membagi menjadi moral prekonvensional, konvensional, dan post-konvensional. Kalau tadi kan autonom dan heteronom, ya, tapi di sini dikembangkan lagi menjadi prekonvensional, kemudian konvensional, dan post-konvensional. Tetapi prinsipnya tidak jauh berbeda. Ya. Jadi kalau tadi di Piaget lebih ke arah tahapan, ya. Realisme moral, segala sesuatu itu berdasarkan ya, tingkat kedewasaan. Ya. Sedangkan kalau di sini ada tahapan moral prakonvensional itu dibagi menjadi step 1 dan step 2, kemudian konvensional juga sama, step 3 dan 4, post-konvensional itu ada step 5 dan 6. Di mana prekonvensional di sini ini berbicara tentang moralitas, ya, moralitas tahap pertama yaitu antara orientasi antara kepatuhan dan hukuman, jadi reward dan punishment. Jadi konsep dasar anak balita adalah benar salah. Harus diberikan aturan benar dan salah itu tegas dan konsisten, ya, tegas dan konsisten. Terus kemudian masih dalam tahap prekonvensional juga yang kedua atau disebut juga relativistik hedonisme, ya, di mana di sini anak mulai berpikir tidak mutlak, bahwa aturan itu tidak mutlak. Aturan itu ada, tetapi
tergantung, ya. Tergantung pada prinsip kesenangan tadi yang saya katakan, lebih ke arah individu dan egosentris. Dasarnya adalah aku merasa senang, aku merasa nyaman. Aku mau melakukan kalau aku nyaman. Kalau aku senang, nah aku rasa senang, aku nggak mau melakukan. Sehingga bisa dikatakan mungkin anak keras kepala, gablek, dan sebagainya. Ya. Karena apa? Karena dia nggak manut dengan aturan orang lain. Sedangkan di sini anak bukan lagi prinsipnya manut atau tidak manut, karena prinsip manut tidak manut itu sudah ada pada tahap 1, pada tahap prekonvensional tentang moralitas prakonvensional, bahwa reward and punishment. Nah, orang tua ini terkadang terlalu berpatokan bahwa anak itu harus nurut, padahal nurutnya anak ini tergantung pada masa balita. Sedangkan pada tahap sekolah, ya saat dia SD, dia sudah tidak lagi ada pada tahap nurut, tetapi bagaimana, oke, kamu lakukan sesuatu yang bisa membuat kamu nyaman, lakukan bila kamu nyaman, kalau tidak, itu prinsip aturan dari anak. Tetapi usia 12 ya, 10 tahun di mana anak mulai gamang sampai dengan usia 13, anak sudah harus mulai dirubah pola pikirnya bahwa orientasinya bukan lagi pada kenyamanan diri sendiri, tetapi dia juga harus memikirkan perasaan orang lain, pendapat orang lain, dia bisa diterima oleh orang lain atau tidak. Sedangkan pada tahap konvensional, ya, tahap konvensional di sini kurang lebih usia 10 sampai 13 tahun tadi ya, fokus itu pada kebutuhan sosial. Jadi nonkonformitas pada tahap ini anak ini dikenalkan pada nilai-nilai yang baik yang bisa dinilai orang lain itu sebagai kebaikan juga. Bahwa kamu dikatakan anak baik ya kalau kamu bisa menyesuaikan dengan aturan norma yang ada di lingkungan yang mengatakan bahwa kamu itu baik. Kalau kamu baik, itu kamu suka menolong, seperti yang saya katakan tadi. Orang lain itu ketika berada dan bersama dengan Anda, dia merasa sejuk, dia merasa nyaman. Kata-kata yang Anda keluarkan, yang dikeluarkan itu juga kata-kata tentang kedamaian, kesejukan, gitu ya. Bukan kata-kata yang nyakitin orang, dan seterusnya. Kemudian pada tahap yang keempat, ya pada tahap konvensional, anak ini mulai mempertahankan norma sosial dan otoritas. Pada usia 10-13 tahun, ini anak tadi dia dikenalkan ya pada tahap 3, itu dia mulai dikenalkan, dan pada tahap yang keempat, ya usia 12 tahun sampai 13 tahun, dia harus mulai dikenalkan, bukan dikenalkan lagi kalau tadi, tapi dia sudah harus mulai mempertahankan aturan-aturan yang sudah ditanamkan di lingkungannya, ya, itu menjadi sebagai aturan yang harus dipertahankan, ya, menjadi kewajiban, sehingga dia bisa hidup harmonis dengan orang yang ada di lingkungannya di mana dia berada. Ya. Sehingga ketika Anda sekarang ini itu harusnya sudah berada di tahap post konvensional. Ya. Pada post konvensional ini Anda harus sadar, ya. Sadar bahwa Anda harus bisa diterima oleh orang lain, sehingga kalau Anda saat ini masih mempunyai perasaan aku tidak nyaman berada di tempat ini, memang Anda sedang belajar tentang konsep moralitas bahwa Anda memang harus berada di zona tidak nyaman. Dan orang lain harus nyaman dengan Anda. Kalau orang lain nyaman dengan Anda, otomatis ya nanti Anda akan merasa nyaman dengan sendirinya. Jadi konsepnya dibalik, bukan kenyamanan diri Anda, tetapi bagaimana Anda nyaman berada dengan orang lain nyaman dengan Anda, masyarakat bisa menerima Anda, dengan demikian akhirnya Anda merasa nyaman. Nah, kalau awalnya tadi, ya, Anda merasa nyaman dengan diri sendiri, orang lain nggak nyaman, nggak masalah. Tetapi sekarang Anda sudah dewasa, sudah masuk di dalam tahap post-konvensional. Ya. Jadi Anda sudah mulai tahap yang kelima, di mana di sini Anda mulai melihat bahwa orientasi itu pada perjanjian individu dengan lingkungannya, artinya bila seseorang melakukan norma-norma, ya dia bisa dituntut oleh lingkungan sosialnya, dan dia berharap dilindungi oleh lingkungan sosialnya. Usia 13 tahun ke atas, sehingga bisa dikatakan kalau remaja itu suka
lebih nurut konco. Ya karena dia harus melakukan norma agar dia bisa diterima oleh kelompok di mana dia berada, oleh lingkungannya. Sehingga kalau nanti dia berbuat sesuatu yang di luar kelompoknya dan dia dianggap salah, dia dilindungi oleh kelompoknya. Sehingga pada masa-masa post konvensional di sini, teman itu adalah segalanya bagi anak. Segalanya bagi anak, sehingga di sini anak merasa bahwa dia harus sama dengan teman-temannya yang lain, entah itu temannya berbuat salah atau baik, tetapi dia harus bisa berada di mana lingkungan dia berada, ya dia walaupun nggak nyaman dia berusaha untuk tetap mengikuti norma-norma yang ada. Mungkin dulu waktu Anda SMP, SMA, Anda punya SMP ya, 13 itu SMP, Anda punya geng di mana teman-teman itu punya aturan-aturan tertentu, mungkin atribut ya. Ayo lu nganggo baju pink kabeh. Nah, di sini masih tahap-tahap di mana bahwa prinsip Anda harus mampu diterima oleh lingkungan. Kemudian pada tahap yang keenam, post konvensional, ini prinsipnya adalah universal. Kalau tadi Anda berharap bahwa kalau Anda melakukan norma, ya norma tertentu Anda bisa diterima, dan kalau misalkan toh Anda tidak diterima di lingkungan yang lain, kelompok Anda ini akan melindungi Anda. Tetapi pada tahap konvensional yang terakhir, yaitu tahap ke-6, di sini berada pada prinsip universal, di mana norma pribadi itu bersifat subjektif. Ya. Harus ada etikanya. Etik atau tidak etik, moral atau tidak bermoral, itu sifatnya universal sebagai sumber untuk menentukan perilaku yang berhubungan dengan moralitas. Jadi Anda tidak lagi tergantung kepada kelompok Anda, tetapi Anda lebih open mind. Ya. Open mind, ini benar nggak? Ya. Bukan dasarnya kelompok kecil Anda tadi, tetapi pada kelompok yang lebih luas. Aturannya secara undang-undang benar nggak? Secara aturan sosial benar nggak? Secara aturan sekolah benar nggak? Jadi lebih ke arah ke kompleks sih, lebih ke arah yang lebih besar. Aturan, hukum, adat istiadat itu lebih dipelajari, bukan hanya ke kelompok kecil aja. Jadi post konvensional itu belajarnya dari kelompok kecil dulu, nilai moralnya dari kelompok kecil dulu, kemudian setelah itu ya dia belajar ke kelompok yang lebih besar. Bagaimana aturan negara, ya, kemudian aturan daerah, ada perda, perpu, undang-undang, itu dasarnya adalah prinsip moral post konvensional pada tahap terakhir. Di mana etik atau tidak etik, moral atau tidak bermoral itu diukur dengan undang-undang atau standar yang ada secara universal. Ini kurang lebih tadi yang saya jelaskan ya, dari step pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Jadi kalau step ke-6 di sini lebih ke arah abstrak ya. Jadi moral itu sifatnya abstrak. Kenapa? Ya karena undang-undang di tiap daerah bisa berbeda. Ketika Anda berada di negara A dan di negara B, mereka mempunyai undang-undang yang berbeda dan dia harus patuh sesuai dengan undang-undang tersebut. Karena apa? Karena undang-undang tersebut aturannya lebih tinggi dari aturan apapun, sehingga ketika dia melanggar aturan undang-undang walaupun menurut pribadinya dia itu salah, ya contohnya membunuh itu salah. Ketika dia dengan alasan membela diri atau apapun, ya secara universal itu salah, dia tetap harus mendapatkan hukuman. Walaupun entah itu nanti hukumannya tidak seberat kalau memang dia sengaja membunuh. Contoh. Ini tadi sudah dijelaskan juga ya. Teori Kohlberg tentang moral dan moral development. Tadi sudah. Tadi sudah. Dan nilai moral. Jadi ini hanya review dari yang tadi. Moral itu harus dipelajari. Dipelajari secara apa? Dinamis. Sebagai bentuk tingkah laku, sehingga Anda dikatakan sebagai orang yang bermoral atau tidak bermoral. Bermoral jika tingkah laku itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di kelompok di mana Anda berada. Jika kita marah pada seseorang, ya, jangan sampai tidak nampak lagi kebaikan kita.
Jika kita suka pada seseorang, jangan sampai juga ya, sampai kita nampak kelemahan kita. Jadi jangan, kalau suka ya jangan sampai Anda menunjukkan kelemahan kita juga. Jadi selalu tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang baik. Walaupun tidak selamanya kita itu bisa menjadi cantik atau menjadi personality yang baik, tetapi paling tidak sebisa mungkin selalu tunjukkan kebaikan Anda dimanapun Anda berada. Kepada semua orang, bahkan dalam kondisi yang tersulit sekalipun, di dalam hidup Anda selalu tunjukkan bahwa Anda mampu melakukan yang terbaik. Itulah konsep tentang moral. Jadi ketika tingkah laku Anda bermasalah atau dikatakan sebagai moral illness, Anda akan bertingkah laku negatif, kemudian Anda akan bermasalah. Ya. Anda mempunyai sikap tergantung, destruktif, ya, dan juga orang yang mempunyai tingkah laku positif, ya, dia mempunyai sifat ingin tahu. Kalau misalkan ya orang sering menginterupsi, ya. Interupsi, orang belum berbicara tetapi sudah interupsi dulu. Kemudian dia mempunyai sikap menyerang. Ya. Kalau orang berbicara, ya orang salah, orang benar, saya benar gini. Ya. Terus apalagi dia mempunyai sifat yang bergantung. Ya. Bergantung dia butuh dukungan, bahwa dia harus selalu didukung. Itu adalah tingkah laku yang bermasalah, ya. Tingkah laku yang moral illness. Aku nek ora didukung ya berarti kamu tak serang, kamu nggak sama dengan pemikiran saya. Ada orang berbicara dia nggak mau mendengarkan baik-baik, ada segala sesuatu, entah itu apapun, pelajari dulu. Jangan durung-durung protes dhisik tanpa melihat eksistensinya, baik buruknya antara yang baik dengan yang buruk itu dikaji lebih baik mana. Karena nggak mungkin semuanya itu baik semua. Baik buruk itu biasa ada di dalam dunia. Tapi jadilah orang yang mempunyai tingkah laku moral yang positif. Ya. Itu tadi yang tingkah laku bermasalah negatif. Tapi ada juga tingkah laku yang bermasalah positif. Ya. Ingin tahu, cepat belajar, pintar, cerdas, proaktif. Ya. Ini tingkah laku bermasalah, tetapi dia positif. Dalam arti bermasalahnya dia mungkin nggak nyaman dengan merubah menjadi orang yang ingin cepat tahu, cepat belajar, pintar, cerdas, proaktif. Ini membuat dia berada di zona yang tidak nyaman gitu, sehingga dikatakan sebagai tingkah laku yang bermasalah. Tapi tingkah laku yang bermasalah positif ini akan benar-benar menjadi positif kalau dia bisa menerapkan di tempat yang baik. Ingin cepat tahu, jangan sampai juga terlalu cepat menginstruksi. Cepat belajar, jangan juga sampai menjadikan destruktif, menyerang. Ya. Karena selalu ingin cepat, aku ndang iso. Ya. Ndang iso, ndang warai, ndang kepiye. Orang pintar cerdas itu juga baik. Tetapi jangan sampai kecerdasan ini juga menjadikan kita merasa bahwa kita paling pintar. Ya. Orang proaktif itu juga baik. Tapi jangan juga selalu kita menuntut bahwa orang mempunyai sikap yang sama, proaktif dengan kita. Karena proaktif itu tadi seperti yang Anda ditanyakan oleh teman Anda, bahwa tiap orang itu mempunyai pendidikan moral yang berbeda. Anda sudah mendapat pendidikan karakter, tetapi orang-orang di atas Anda mungkin dia tidak mendapatkan pendidikan karakter, sehingga dia mempunyai kecerdasan sosial yang rendah. Ya, Anda hargai hal tersebut. Tapi yang penting Anda harus tunjukkan bahwa Anda mampu bersikap lebih arif daripada orang yang belum mendapatkan pendidikan moral. Tingkah laku yang bermasalah itu tingkah laku yang suka menghalang. Suka menghalangi. Jadi ketika ada orang mau berbuat baik, engkau nek gek, ya. Belum sudah memikirkan dampak negatifnya dulu. Pikir dulu yang positif sama yang negatif itu banyakkan mana. Banyak negatif, diskusikan lagi, kaji lagi. Ya. Tingkah laku yang menghalangi ini juga menyebabkan menjadi bergantung. Ya. Bergantung ini akhirnya membahayakan diri sendiri, sering bimbang, risau. Ya. Akhirnya mau aku ra iso. Akhirnya merasa karena dia nggak bisa, akhirnya dia menyendiri, nggak mau kumpul sama kelompok, merasa nggak disenangi, merasa nggak diterima. Tingkah laku yang mengganggu, ini juga membahayakan orang lain. Contohnya hiperaktif, ya, suka membuat ribut, nakal, dalam arti misalkan ada temannya lagi dengerin diajak ngomong, ada orang lagi dengerin
pelajaran kemudian Anda jawil-jawil, terus Anda dari belakang dijiwit-jiwit, dijengguk-jengguk, usil lah intinya ya. Bergerak sesuka hati, ya. Kemudian ketawanya keras, ya, ketawanya keras, kemudian agresif. Ya. Baik secara lisan maupun secara fisik, mudah marah, mudah memukul. Secara lisan itu juga sering nyakitin, kata-katanya nyakitin perasaan orang, pedes. Ya. Kemudian tingkah laku yang antisosial, destruktif, ya, membahayakan diri orang lain, terutama dalam kelompok masyarakat, ya, suka bermusuhan, menganggap semua orang lain itu nggak baik, hanya aku yang benar, kelompokku yang benar. Dan permusuhan ini ditunjukkan secara nyata. Kalau nggak suka, ya kelihatan kalau dia nggak suka. Ya. Ketika bertemu dengan kelompok orang lain, dia kelihatan frontal, ya, vandalisme, liar. Ya. Kemudian bisa juga dilakukan oleh sekelompok geng atau kelompok masyarakat atau organisasi. Moral value, ya, menjadi orang yang mempunyai respon yang baik. Ya. Kemudian oke, saya ulangi lagi agak bermasalah mungkin. Jadilah orang yang responsibility. Kemudian jadilah orang yang tekun. Jadi orang yang tekun mempunyai respon yang baik. Cepat tanggap, tanpa harus diminta Anda bisa melakukan lebih dari apa ekspektasi orang tersebut. Kemudian hal tersebut Anda lakukan secara terus-menerus. Ini contoh gambarnya adalah kura-kura. Kura-kura itu melakukannya lambat, tapi dia selalu berjalan, terus akhirnya dia sampai ke tujuan. Ya. Terus kemudian kumbang, ya, kumbang di sini lebah madu, ya, lebah madu. Dia itu sedikit-sedikit menghisap, ya, sedikit-sedikit menghisap madu dari bunga-bunga, dikumpulin sampai akhirnya madunya banyak. Tapi kebangetan manusia setelah madunya banyak dipek menungso yang tanpa usaha. Ya. Di sini dibutuhkan komitmen, ya. Terus kemudian jadilah orang yang penuh kasih, ya. Kemudian disiplin, orang penuh kasih kepada siapapun, ya. Pada siapapun. Kemudian lakukan secara terus-menerus, jadi dengan tekun, selain tekun juga disiplin untuk selalu menjadi orang yang baik. Terus jadilah warga negara yang baik, ya, jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang selalu mengatakan tentang kebaikan dan bersikaplah jujur. Tapi jujur juga jangan sampai Anda jujur acur, ya. Tapi tadi sesuai dengan tingkat kecerdasan Anda. Kejujuran di mana Anda memang harus bertindak jujur, kalaupun Anda misalkan Anda harus terpaksa berlaku tidak jujur, tetaplah berkonsep kepada kejujuran. Ya. Itu yang penting dalam hidup Anda, yang selalu harus Anda pertahankan di mana Anda berada dengan penuh apa? Penuh keberanian. Ya. Anda lakukan semuanya itu dengan berani, tekun, terus-menerus, jujur. Ya. Itu Anda lakukan di mana Anda berada. Niscaya nanti Anda akan diterima sebagai orang yang mempunyai moral yang baik. Orang yang mempunyai nilai yang baik, moral yang baik, dia juga mempunyai prinsip keadilan. Dia bersikap adil pada siapapun. Ya. Prinsip keadilan tidak seperti anak-anak. Ya kan? Prinsip keadilan, kalau kamu dapat 2, ya aku 2. Contoh misalkan ketika Anda mempunyai saudara ini sakit-sakitan, ya. Wajar jika orang tua Anda lebih memperhatikan saudara Anda. Tetapi ketika Anda, ya, sakit terus kemudian Anda tidak diperhatikan seperti saudara Anda juga nggak boleh marah karena prinsip keadilannya itu berbeda. Anda sebagai seorang dewasa tidak lagi bisa melihat bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau dia mendapatkan keadilan berarti kalau dia mendapatkan telur 1 berarti aku juga harus 1. Padahal yang 1 lagi sakit. Ya. Mungkin Anda bisa prinsip keadilan di sini yang sehat ngalah dulu, dikasihkan sama yang sakit. Itu
kurang lebih dari prinsip keadilan, prinsip moral ya. Terus kemudian juga bersifat patriot, gitu ya, patriotisme yang baik. Di sini Anda apa ya, berani ya, berani atau kesatria ya, kesatria, terus kemudian juga loyal ya, lebih ke arah loyal kepada siapapun. Ada istilahnya, di mana bumiku pijak, di situ langit aku junjung. Ya, dimanapun Anda berada, Anda selalu menampilkan kebaikan, dan diri Anda yang terbaik itu ditunjukkan dengan penuh apa? Dengan penuh respect, dengan penuh rasa hormat, ya, dimanapun Anda berada. Jadi pendidikan moral yang baik, trust, honest, courage, fairness, respect, dan juga caring, itu yang harus Anda pertahankan. Selalu perlihatkan bahwa Anda baik, bahwa aku ini orang yang baik. Orang yang baik itu apa? Yang seperti apa? Bahwa aku selalu bisa menampilkan yang terbaik. Saya care ya kepada lingkungan saya. Saya menyukai, dan saya selalu belajar untuk menyukai apapun yang baik-baik, tetapi itu yang selalu Anda lakukan. Terus kemudian Anda enjoy dimanapun Anda berada. Terus kemudian ketika Anda lemah, ya, ketika Anda merasa lemah atau karena Anda merasa nggak mampu, lebih baik Anda bersikap toleran, ya. Kemudian lebih banyak mendengarkan. Terus kemudian juga Anda lebih lebih bersikap untuk memudahkan diri Anda sendiri. Jadi jangan sampai Anda mempunyai sikap berpikir terlalu berat, menyulitkan diri Anda sendiri, sehingga akhirnya Anda mempunyai negative thinking atau negating. Value yang baik, ya, mempunyai kebaikan dari sisi yang di atas dengan Tuhan, dengan keluarga, teman, ya, sosial, profesi, dan juga agama, kepercayaan, ya. Kepercayaan dimanapun Anda berada. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai id, ego, dan super ego, ya. Di mana id ini berisikan tentang motivasi dan energi dasar, ya, atau yang disebutkan insting, ya, stimulus. Anda mungkin waktu pengen melakukan kayak gini, rasanya Anda pengen marah. Ya. Itu id, insting Anda, ya. Terus menerus, ya, energi itu menunjukkan Anda ingin marah. Tetapi sekali lagi bahwa itu tidak harus selalu Anda lakukan, ya. Lihat, ya, ego Anda harus bekerja. Lihat kondisi lingkungan Anda. Realitanya bagaimana? Pantas nggak kalau saya marah? Ya. Pantas nggak kalau saya teriak-teriak dalam kondisi seperti ini? Egonya harus bekerja. Jangan hanya dasarnya aku pingin, ya. Aku pengennya marah, aku pengennya teriak. Ya, kalau memang Anda mau lakukan itu, Anda bisa lakukan pada saat Anda tertekan di tempat ruang terbuka, di mana orang nggak banyak dengar Anda, di mana di situ memang tidak ada orang yang menilai Anda. Anda di rumah, tutupi bantal, teriak, oh sepuasnya, nggak akan ada orang yang menilai Anda. Ya, Anda nggak akan membuat orang lain cemas, tapi ketika Anda teriak di dalam rumah, dan semua orang mendengar, tetangga Anda mendengar, Anda membuat kegaduhan di situ, Anda bisa dibilang, oh ini prinsip moral yang tidak baik. Tapi ketika Anda teriak, Anda tutupi pakai bantal, orang lain nggak dengar, orang nggak ngerti kalau Anda sedang mempunyai energi yang memang harus disalurkan. Kemudian juga super ego Anda di sini adalah mewakili dari moral yang ideal, ya, yang dikendalikan oleh prinsip moralitas Anda. Jadi Anda untuk mempunyai prinsip moral yang baik, Anda harus bisa mengendalikan it, ya, dengan apa? Dengan ego Anda. Di mana Anda itu selalu berada di dalam alam sadar maupun di alam bawah sadar. Di mana bahwa alam tidak sadar ini muncul secara otomatis tiba-tiba, tetapi alam sadar Anda harus bisa mengendalikan. Nah, kita harus ingat bahwa kita itu hampir ya 83% itu hidup di alam bawah sadar. Sehingga apapun yang sudah Anda bentuk itu akan menjadi, tanpa Anda sadari, itu akan membentuk pribadi Anda, akan membentuk diri Anda. Ketika Anda menjadi seseorang yang selalu berpikiran negatif, ya, aku raiso, aku gak diterima, itu juga akan membentuk perilaku Anda, ya, tanpa Anda sadari, membentuk alam sadar Anda menjadi pribadi yang menjengkelkan.
Tapi ketika Anda yakinkan diri Anda bahwa aku orang baik, aku bisa diterima, dan Anda mau belajar dengan value-value yang tadi, alam bawah sadar Anda juga nanti pelan-pelan akan membentuk pribadi yang baik yang bisa diterima oleh orang lain di manapun Anda berada. Itu tidak mau kalah, tidak mau direndahkan, kemudian gengsi. Ego itu lebih menerima keadaan dan memahami kenyataan, ya. Dan itu super ego. Kemudian ego itu marah, merajuk, memberontak, ya. Jadi antara id dan ego ini harus juga dikendalikan oleh super ego. Terutama id ini kendalikan dengan ego, ya. Untuk tidak mau ngalah, akhirnya merajuk, kemudian marah-marah, memberontak. Tapi super ego Anda harus bekerja. Alam bawah sadar Anda harus bekerja untuk apa? Untuk bisa menghipnotis diri Anda sendiri berubah menjadi yang lebih baik. Tidak lagi Anda mengalami kecemasan. Tidak lagi Anda mengalami kekhawatiran dimanapun Anda berada. Jadi Anda bisa mempunyai hati nurani yang baik. Hati nurani itu campuran antara rasa dan rasio. Rasa yang Anda rasakan itu kemudian Anda rasionalisasi. Akhirnya jadilah hati nurani. Nurani itu bersifat intuitif, perasaan. Nurani itu juga bersifat rasional. Terus di sini juga nurani itu juga berbicara tentang moral, itu moral yang baik dan buruk. Terus kemudian juga berdasarkan pada keputusan etis atau tidak etis yang berhadapan pada ranah yang universal. Nah, ini pikiran bawah sadar Anda. Ini yang akan membentuk hidup Anda. Jadi kalau dari awal ya Anda sudah merasa bahwa aku besok, ya, bahwa aku orang yang tidak baik, ingat bahwa ya alam bawah sadar Anda ini bekerja. Dan alam bawah sadar Anda itu berada di alam bebas yang tidak ada batasnya. Yang akhirnya menjadi pembentuk diri Anda akan menjadi seperti apa. Kalau Anda mengatakan bahwa saya bidan yang gagal, aku raiso, akhirnya Anda raiso tenang. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa aku bisa, aku mampu, aku dapat, aku berhasil, Anda akan benar-benar berhasil. Jadi ini juga perlu dilatih. Pikiran sadar Anda hanya 12% dan pikiran bawah sadar Anda 88%. Pikiran bawah sadar itu akan menjadi apa? Dalam bentuk kebiasaan, emosi, memori jangka panjang, kepribadian, intuisi, dan belief and value. Manusia itu hanya menggunakan kapasitas otaknya kurang dari 4%. Ya. Sedangkan orang yang dikatakan jenius itu otaknya hanya bekerja 5-6%. Bisa Anda bayangkan, ya, 4%, jadi yang 96% itu tidak bekerja. Sehingga di sini hanya Anda perlu mengasah, dan mengasah. Hingga alam bawah sadar Anda bisa menjadi pribadi yang baik, menjadikan hidup Anda sukses dan mudah, bermanfaat bagi orang lain. Jadilah Anda orang yang berkepribadian dan bermoralitas baik. Dimanapun Anda berada, Anda merasa nyaman dan Anda bisa diterima. Saya rasa saya akhiri sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan?